Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak Bapak sekalian. Pastinya kalian dalam keadaan sehat di sana. Baik, hari ini kita masuk ke materi kita yang masih sama seperti minggu lalu, itu adalah nabja. Jadi dua minggu lalu itu sudah saya paparkan secara rinci tentang materi nabja, dan minggu lalu juga ada teman kalian yang sudah presentasi mengenai nabja. Jadi hari ini kita lanjut bagi teman-teman yang ingin presentasi, ada 3 orang ya. Jadi yang pertama itu siapa yang duluan siap? Atau saya tunjuk aja lah ya. Oke, yang pertama presentasi itu lebih ke diskusi ya. Si Salwa lah dulu ya. Salwa, nanti waktu kamu 10 menit, di situ kamu presentasi dan tanya jawab. Oke, Salwa, dipersilakan kalau misalnya ada slide yang ingin di-share, silahkan. Kalau tidak ada, ya juga nggak apa-apa. Baik, Salwa, dipersilakan. Ya, terima kasih, Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan kenapa nafsa bisa tersebar di daerah saya. Menurut saya penyebab yang pertama itu rasa ingin tahu yang tinggi, terutama bagi para pemudanya. Misalnya ada anak-anak yang melihat orang dewasa sedang merokok. Jadi anak-anak itu penasaran dan ingin tahu bagaimana rasa rokok tersebut. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Kenapa lingkungan sangat mempengaruhi? Karena kita terbiasa dengan orang-orang di lingkungan kita dan kemungkinan besar kita akan terpengaruh. Misalnya teman si A adalah seorang perokok, otomatis dia akan ikut-ikutan merokok atau setidaknya dia akan menghirup asap rokok dari temannya tersebut. Yang ketiga, mungkin karena banyaknya masalah seseorang yang menyebabkan gangguan mental dan dia tidak bisa berpikir dengan jernih, lalu melampiaskannya dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang sampai dia ketergantungan dengan obat-obatan tersebut. Bagaimana cara agar terhindar dari nafsa tersebut? Menurut saya yang pertama itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala perbuatan maksiat. Yang kedua, bagi para remaja mungkin bisa mengikuti kegiatan remaja masjid di daerahnya. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dasar kepada diri kita sendiri ataupun orang lain yang ada di lingkungan kita bahwa nafsa itu sangat berbahaya. Dan mungkin memang banyak di luar sana yang tidak tahu dampak negatif dari nafsa tersebut. Yang keempat itu bagi para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya, terutama anaknya yang remaja. Saya mungkin cukup sekian, Sir. Oke, terima kasih ya, Salwa. Baik, teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya dengan Salwa? Baik, kalau tidak ada, jadi Salwa berarti di daerah kamu memang untuk narkotika itu kebanyakan mereka yang rasa ingin tahu lah gitu ya. Iya, Sir. Dimulai dari rokok seperti itu. Jadi artinya pergaulan-pergaulan yang menimbulkan dampak negatif yang awalnya coba-coba mungkin bisa terjerumus begitu. Jadi pertanyaan saya, Salwa, apakah di daerah kamu itu pemerintah setempat, mau itu camat, mau itu kepala desa, apakah ada program yang untuk remajanya itu agar terhindar dari narkotika ini? Ada, Sir. Untuk remaja itu ada remaja masjid di sini, Sir. Selain remaja masjid, kegiatan apa yang dibuat di sana? Atau kamu kan bisa berperan di situ, mana tahu kamu mau buat kegiatan kan, untuk tujuannya adalah agar anak-anak di kampung kamu itu terhindar dari narkoba. Contoh caranya seperti apa? Kamu buat kegiatan olahraga, kamu buat turnamen bola voli atau turnamen atletik atau kejuaraan-kejuaraan yang mungkin mengalihkan fokus remaja-remaja sekarang yang kebanyakan mereka kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong yang
dapat berpeluang menimbulkan itu tadi, rasa ingin tahu begitu. Kira-kira ada nggak program seperti itu di daerah kamu? Kalau di sini belum ada, Sir. Belum ada ya? Iya, Sir. Jadi kalau belum ada, mungkin Salwa mungkin bisa lah mengamatin kenapa belum ada di situ gitu. Jadi mungkin Salwa minatnya apa, Salwa? Katakanlah Salwa, saya suka Sir Olimpiade Sir, atau saya suka belajar ini Sir. Mungkin tidak olahraga kegiatannya, mungkin Salwa punya kemampuan lebih, Salwa kumpulin anak-anak remaja belajar bersama begitu. Ya, jadi artinya anak-anak Bapak sekalian, kita tidak cukup untuk hanya mengetahui saja narkotika itu dampak-dampaknya seperti apa, tapi coba dipikirkan di keluarga dulu, jangan jauh-jauh, keluarga dulu. Bagaimana cara kita mengedukasi keluarga, sepupu, teman-teman dekat bahwasanya narkotika ini memang sangat berbahaya gitu. Karena mungkin di keluarga kita ada yang merokok, kita katakanlah merokok, itu kan awal mulanya tuh untuk merokok, pelan-pelan nanti bakal menuju ke sana gitu. Bagaimana cara kita yang sudah tahu bahaya narkotika ini seperti apa, kita yang sudah tahu dampak-dampaknya, kerugian apa yang setelah ketika terjerumus di situ, ya mungkin kita lebih aware ya, kita lebih apa yang bakal kita kasih untuk teman-teman atau keluarga kita agar supaya mereka tidak terjerumus ke sana gitu. Oke, Salwa, terima kasih ya. Selanjutnya si Nurjana lah. Silakan Nurjana. Nurjana, kalau misalnya ada kasus gitu di daerah kamu, ceritakan saja gitu. Ini untuk sharing buat teman-teman yang lain bahwasanya kasus-kasus narkotika itu memang kan di daerah berbeda-beda, daerah kamu, di daerah Salwa, daerah saya gitu kan berbeda-beda gitu. Jadi artinya kita sharing di sini. Silakan, Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang faktor penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat sekitar saya, yaitu 1. Ada kalanya pengguna narkoba menjadi syarat agar diterima dalam kelompok dan sebagai orang dewasa. 2. Banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat saya sehingga seseorang terpengaruh untuk mencobanya. 3. Adanya masyarakat yang tidak acuh dan tidak peduli sehingga para penggunanya lebih leluasa untuk menggunakan narkoba. Dan 4. Adanya pengedar narkoba yang mencari konsumen di lingkungan sekitar. Dan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah penggunaan narkoba di lingkungan sekitar saya cuma mengadakan kegiatan remaja saja, Sir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, saya yang bertanya. Jadi ada nggak kasus di daerah kamu, Nurjana? Ada, Sir. Apa kasusnya? Ya, penyalahgunaan narkoba itu ya, Sir. Di usia berapa? Orang dewasa ya, Sir. Orang dewasa itu berarti masuk kategori sudah selesai SMA lah ya gitu? Iya, Sir. Oke. Terus kamu katakan tadi kurang pedulinya masyarakat sehingga mereka berleluasa leluasa untuk melakukan. Emang di daerah kamu itu kenapa bisa tidak peduli masyarakat di sana? Iya, karena kan Sir ada di sini pengedar narkobanya. Dia leluasa gitu, Sir. Mau untuk rekan narkoba itu. Jadi maksudnya masyarakat tahu tapi tidak peduli dengan dia mengedarkan narkoba gitu ya? Iya, Sir. Kira-kira Salwa di daerah kamu itu ada nggak pemerintahnya sosialisasi tentang narkotika gitu? Kalau pemerintah sih, Sir, cuman ke sekolah-sekolah aja. Kalau di lingkungan ini enggak, Sir. Ke sekolah-sekolah aja ya.
Terus ada nggak aparat yang tiba-tiba dia pernah datang ke situ untuk mengecek gitu? Ada. Ada ya. Jadi artinya begini Salwa. Artinya begini, kamu itu sekarang tinggal di ini kamu ya, informasi dari kamu ya. Kamu tinggal di lingkungan yang ada pengedar narkobanya. Kemudian aparat juga sudah kamu bilang tadi ada yang datang ke situ gitu kan. Jadi artinya untuk kamu, keluarga ataupun teman-teman berhati-hati. Kenapa? Karena narkotika ini sifatnya bukan hanya yang mengkonsumsi, bukan hanya yang pengedar gitu. Ada benda itu dengan kita tidak tahu, kita bisa terjerat gitu. Jadi artinya memang ini sangat berbahaya. Makanya perlu kamu mengedukasi kepada keluarga berbahayanya memang narkotika ini. Ya mungkin kamu punya adik, punya saudara, punya teman-teman yang berada di lingkungan seperti itu sangat berbahaya. Itu sangat meresahkan gitu. Bisa saja nanti barang tersebut berada di dekat kamu atau di saku kamu atau di sepeda motor kamu atau di mana gitu. Jadi artinya itu berpeluang. Nah, maka itulah pentingnya saya katakan tadi, munculkan masalah-masalah di daerah kalian masing-masing. Mungkin di daerah teman kalian tidak ada seperti itu. Jadi mereka bisa berhati-hati gitu. Jadi Salwa, Nurjana, kamu hati-hati karena di daerah kamu ada pengedar gitu ya. Jadi memang pengedar itu Jannah, tahu nggak apa hukumannya sekarang? Tahu Nurjana? Hukumannya bukan di penjara lagi sekarang. Pengedar narkoba itu hukumannya adalah hukuman mati. Nah, jadi itulah sangat bahayanya kan. Pengedar itu dihukum hukuman mati, tapi kalau pengguna itu dihukum penjara, denda, sampai dengan nanti direhabilitasi. Jadi memang sangat berbahaya pengedar ini. Makanya saya sarankan kamu berhati-hati dan terus mengedukasi keluarga dan teman-teman dekat. Oke, terima kasih Nurjana. Selanjutnya siapa tadi yang terakhir ya? Diva, Sir. Diva. Oke, silakan Diva. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pertanyaan sering kemarin. Yang pertama, penyebab penyalahgunaan narkoba. Penyebabnya yaitu sama seperti Salwa, rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental. Gangguan mental yang seperti mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, dan seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga, dan masalah yang paling dominan itu memiliki teman yang seorang pecandu nafsa. Tips untuk menghindari narkoba. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Yang kedua, memiliki hobi dan aktivitas positif. Yang ketiga, jangan melawan nasihat orang tua. Yang keempat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus kasus yang di daerah saya itu, Sir, beberapa tahun yang lalu ada sekumpulan remaja lagi kayak konsumsi narkoba gitu. Terus tergerebek sama polisinya. Habis itu beberapa pemuda yang nggak sempat kabur itu mereka tertangkap. Lalu habis itu dihubungi keluarganya, terus disuruh bayar denda juga, tapi ada hukuman penjaranya. Terus kalau nggak salah kemarin itu puluhan juta juga saya bayar dendanya. Jadi bapaknya itu kayak jual mobil truknya untuk bayar denda anaknya. Terus habis itu anaknya di penjara, udah keluar dari penjara ngulah lagi gitu. Itu saja, Sir. Oke, terima kasih Diva. Baik teman-teman, ada yang menanggapin? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Jadi Diva, kalau dengar cerita kamu sepertinya ngeri gitu ya. Ngeri sekali ketika dia mengkonsumsi, dia ditangkap, kemudian dia di penjara, kemudian orang tuanya membayar denda sampai menjual mobil atau aset yang mereka punya. Jadi setelah dianya
selesai di penjara, keluar dari penjara, dia mengkonsumsi lagi begitu. Jadi artinya seperti rantai yang terus berputar ya. Artinya rantainya bukan rantai yang baik, tetapi memang rantai yang menggilas keluarga, menggilas harapan-harapan orang tua begitu. Kemudian itu sangat merugikan ya. Jadi kita mendengar ceritanya saja merasa kalau saya mungkin saya sedihnya di orang tuanya begitu. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa sampai anak mengkonsumsi kemudian sampai di penjara gitu. Artinya apa? Itu awalnya adalah banyak faktor. Kalau menurut saya di kalangan remaja itu memang 80% adalah ingin menunjukkan jati diri dan coba-coba. Ya, jadi nggak perlu untuk yang cowok-cowok nih, yang cowok-cowok nggak perlu. Kalian kalau nggak ngerokok itu, kalau kalian ngerokok itu kalian nggak ganteng gitu loh, nggak keren. Ya kalau untuk cowok-cowok nggak perlu kalian menunjukkan kekerenan kalian itu, menunjukkan kegagahan kalian itu dengan merokok gitu, nggak ada gunanya. Jadi zaman sekarang itu nggak keren lah kalau ngerokok gitu ya. Jadi awalnya rokok, coba-coba berteman, kemudian ada peluang untuk mengkonsumsi mungkin yang ringan dulu itu ganja ya, yang seperti rokok itu kan ganja, baru kemudian coba-coba masuk ke sabu-sabu gitu. Jadi artinya itu terus berputar. Ketika kalian memulai, maka bakal ada nanti putaran-putaran itu menuju kepada kalian. Jadi poinnya adalah, anak bapak sekalian, poinnya adalah narkotika itu yang di yang di daerah si Diva ya. Poinnya adalah narkotika itu memang merusak diri sendiri dan merusak keluarga dan merusak masyarakat. Ya, artinya ketika kalian sudah terjun, susah kalian untuk lepas dari narkotika karena memang ada zat yang membuat ketagihannya sangat tinggi gitu. Ketika kalian tidak mengkonsumsi ada efeknya. Jadi sehingga kalian terpaksa terus-menerus mengkonsumsi itu nantinya. Maka saran dari saya, ketika kalian sudah tahu apa itu narkotika, dampaknya seperti apa, kemudian kerugian apa yang bakal kalian dapat, orang tua dapat, lingkungan dapat, maka kalian harus mengedukasi keluarga kalian. Ya, awalnya dari keluarga. Ya, karena sayangi keluarga kalian, kalian punya adik, punya kakak, punya abang, mungkin ini kelihatan sepele, tetapi memang narkotika ini terus meningkat. Baik, terima kasih ya Diva. Jadi saya share sedikit tentang kelihatan ya nak. Jadi ini ya Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebut penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika. Jadi memang narkotika ini sasarannya adalah remaja. Makanya berhati-hati kalian yang berteman, kalian yang bertetangga, bermasyarakat, lihat di lingkungan kalian masing-masing, hati-hati. Kemudian Heru Winarko mengatakan bahwa hasil dari penelitian bahwa penyalahgunaan itu beberapa tahun lalu milenial atau generasi muda hanya sebesar 20% dan sekarang meningkat 24 sampai 28%. Persen itu adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja, kata Heru. Ya, jadi artinya memang anak-anak Bapak sekalian targetnya adalah remaja. Maka kalian berhati-hati. Jangan sampai kalian ataupun keluarga terjerat atau terjerumus di dunia yang memang banyak merugikan
kalian dan keluarga nantinya. Ya tentunya secara tidak langsung merugikan negara. Baik anak-anak Bapak sekalian, ada pertanyaan tentang nabjah? Baik, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup. Terima kasih buat yang sudah sharing atau presentasi tentang masalah narkotika di daerahnya masing-masing. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian. Jangan lupa tadi yang presentasi, tolong di WA ke saya nama kelas ya, identitas lengkap, karena saya akan menginput nilai tambahan kalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.